Shalom, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa ya. Saya bersyukur bisa dapat kesempatan hari ini untuk sharing sesuatu sama saudara. Dan senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu Saudara semua dan melihat saudara semua dalam keadaan yang baik dan sukacita. Walaupun mungkin hari ini ada yang datang dengan masalah, percayalah, at the end bersama Tuhan segala sesuatunya pasti akan baik. Saudara belum ngelihat jalan keluar hari ini bukan berarti jalan keluar nggak ada. Hanya saudara belum ketemu pintunya. Berjalan sama Tuhan, dia akan selalu ngarahin saudara kepada pintu keluar. Karena Tuhan selalu mau tolong saudara. Beberapa hari ke depan kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Yesus naik ke surga dan ada begitu banyak peristiwa. Salah satunya adalah ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Dan Roh Kudus itu disediakan bagi kita untuk menolong kita. Karena itu tema khotbah saya hari ini adalah Better Life with Holy Spirit. Sebab Roh Kudus itu diberikan kepada kita, menyertai hidup kita, supaya membuat kehidupan kita lebih baik. Berapa banyak saudara pengen hidupnya lebih baik? Oke? Yang mau sekali lagi angkat tangan coba. Yang mau aja, yang nggak mau ya nggak apa-apa. Kita semua mau hidup kita lebih baik. Dan hidup yang lebih baik, setiap kita itu mempunyai pandangan yang beda-beda. Tapi apapun itu, pasti kita semua mau hidup kita lebih baik. Nah, Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk membuat hidup kita lebih baik. Kenapa? Karena Roh Kudus itu punya fungsi mencipta dan memperbaharui. Dalam Mazmur 104 ayat 30 dikatakan begini. Apabila engkau mengirim rohmu, ini bicara soal Roh Kudus, mereka tercipta. Roh Kudus itu punya fungsi untuk mencipta, kekuatan untuk mencipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Nah, saudara-saudara, fungsi Roh Kudus di dalam mencipta itu bisa kita lihat sebetulnya dari ketika Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya. Ada banyak orang berpikir bahwa Roh Kudus itu baru ada setelah Yesus naik ke sorga. Tetapi kalau saudara melihat Alkitab, di dalam kitab Kejadian, di awal Alkitab, maka saudara akan melihat bahwa ternyata Roh Kudus sudah ada. Dan Roh Kudus itu juga ikut terlibat di dalam menciptakan dunia dan isinya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan siapa saudara? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Siapa roh Allah? Roh Kudus. Kalau saudara di perjanjian lama itu menemukan kata roh Allah atau roh Tuhan. Ini adalah nama Roh Kudus yang dipakai di perjanjian lama. Dan Alkitab berkata bahwa pada waktu dunia belum berbentuk dan kosong, Roh Kudus itu sudah ada. Dan akhirnya saudara membaca ayat-ayat selanjutnya, maka mulailah penciptaan itu dimulai. Betul ya? Tuhan ciptakan terang dan lain sebagainya, Tuhan ciptakan isinya, ikan segala macam. Dan Roh Kudus itu ikut mencipta. Karena itu pada waktu Tuhan ingin menciptakan manusia, ada satu kata yang perlu kita perhatikan yang membuktikan bahwa Roh Kudus itu ikut terlibat. Karena Tuhan berkata, baiklah kita. Betul gak? Halo? Bukan baiklah saya. Baiklah kita. Kata kita menunjukkan bahwa Allah tidak sendirian. Betul gak saudara? Katakan kepada saya kalau saya salah. Kata kita menunjukkan bahwa Allah tidak sendirian. Bersama dengan siapa? Allah Tritunggal bekerja sama menciptakan manusia. Dan akhirnya terciptalah manusia. Dimulai dari Adam dan Hawa. Dan kemudian kita. Dan kita dikatakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan saya mau katakan hari ini, saudara serupa dan segambar dengan Allah. Orang di sebelah saudara serupa dan segambar dengan Allah. Istri-istri suamimu serupa dan segambar dengan Allah. Walaupun seringkali kalau kita lihat kelakuannya kita ragu dia serupa dengan Allah. Tapi Alkitab berkata demikian. Kita nggak bisa robah Alkitab. Roh Kudus itu punya fungsi mencipta, memperbaharui, membangun. Karena itu saudara, waktu Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Alkitab bilang apa? Dia sebagai penolong. Dia menolong kita untuk membuat kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan itu menjadi lebih baik dari hari ke hari. Berapa banyak saudara percaya bahwa Roh Kudus bisa membuat hidup saudara lebih baik dari hari ke hari? Yang percaya berikan kemuliaan dulu buat Allah.
Oke, saya akan lompat beberapa PowerPoint, saya akan langsung kepada inti khotbah saya. Bagaimana Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu bisa menuntun kita bagaimana cara Roh Kudus itu membuat hidup kita lebih baik. Nah, hari ini saya akan berikan 3 hal sederhana, kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan, yang memperlihatkan kepada kita bahwa benar Roh Kudus itu bisa membuat hidup kita lebih baik kalau kita mengaktifkan dia. Syaratnya adalah saudara perlu mengaktifkan. Nah, hal yang perlu saudara pahami adalah bahwa Roh Kudus itu bukan mitos. Roh Kudus itu bukan sekedar cerita. Tapi hal yang perlu saudara pahami benar dan tidak boleh saudara lupakan tentang Roh Kudus adalah dia adalah pribadi. Nyatanya Roh Kudus sebagai pribadi itu seperti nyatanya orang yang ada di ruangan ini, yang ada di samping saudara. Dan sebagai pribadi saudara bisa memperlakukan Roh Kudus sama seperti saudara memperlakukan orang-orang yang saudara temui dalam hidup saudara. Cuma sayangnya kenapa Roh Kudus tidak bekerja dalam hidup kita? Karena kita tidak pernah melibatkan dia. Dan saudara perlu tahu bahwa Roh Kudus, sejak saudara percaya kepada Tuhan, Roh Kudus itu tinggal dalam hati saudara. Dia ada dalam hidup saudara. Karena itu saudara tidak perlu lagi maju ke depan ketika ada hamba Tuhan bilang siapa yang mau dibaptis Roh Kudus. Sebab pada waktu saudara percaya kepada Yesus, baptisan Roh Kudus terjadi, Roh Kudus masuk dalam hidup saudara. Dan saudara perlu tahu bahwa baptisan itu selalu terjadi di awal. Ya, baptisan itu adalah peristiwa yang terjadi di awal. Karena itu Yesus bilang apa? Barang siapa percaya dan dibaptis. Peristiwa baptisan itu selalu terjadi di awal. Sejak saudara percaya Yesus, terima Yesus dalam hati saudara, Roh Kudus masuk dalam hidup saudara. Itulah baptisan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus masuk, dia masuk seluruhnya. Kita kan nggak bisa masuk tangannya doang, kepalanya doang. Masuk ya masuk semuanya, betul gak saudara? Waktu Roh Kudus masuk dalam hidup saudara, sebagai pribadi dia masuk seluruhnya, dia tinggal dalam hidup saudara. Karena itu hari ini saya mau katakan, Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Jadi perlu gak saudara dibaptis Roh Kudus lagi? Nggak perlu. Karena Roh Kudus sudah ada dalam hidup saya. Kalau saudara tiap kali ada hamba Tuhan bilang, siapa yang mau dibaptis Roh Kudus? Saudara maju ke depan, Roh Kudus pusing. Gue udah di dalam, lu suruh keluar. Ntar lu di depan dibaptis lagi, gue masuk lagi. Ntar pendeta siapa lagi, lu suruh gue keluar lagi. Roh Kudus ada di dalam. Dan baptisan itu sekali aja. Makanya di gereja kita juga tidak mengenal yang namanya baptis ulang. Cuma ya kalau lagi pergi ke Israel, ya kita agak toleransi lah. Tapi kita bilangnya bukan baptis ulang, diteguhkan. Ya kita ngerti lah orang bayar mahal-mahal pengen ngerasain digigit ikan di Sungai Yordan kan. Udah biarin lah masuk lah gitu. Tapi kita nggak bilang itu dibaptis, diteguhkan. Ya, jadi saudara mesti paham ini. Roh Kudus ada di mana? Dalam hidup kita. Katakan Roh Kudus ada dalam hidup saya. Roh Kudus tinggal bersama dengan saya. Nah, saudara bawa tuh kemana-mana Roh Kudus. Tapi Roh Kudusnya nggak pernah kerja. Kenapa? Karena saudara nggak pernah ngaktifin dia. Saudara nggak pernah ajak ngobrol dia. Pak, Bapak kok bisa bilang Roh Kudus itu pribadi? Dasarnya apa? Saudara mesti ingat ini. Ketika saudara melihat sesuatu, saudara mau menggolongkan itu pribadi atau benda, itu harus memenuhi 3 syarat. Sesuatu bisa disebut pribadi, itu kalau dia memenuhi 3 syarat. Yang pertama dia punya pikiran, yang kedua dia punya kehendak, yang ketiga dia punya perasaan. Roh Kudus punya 3-tiganya. Dia punya pikiran, dia punya kehendak. Saudara lihat di Perjanjian Baru, bagaimana Roh Kudus tahu ada daerah-daerah yang memerlukan pekabaran Injil. Dia bisa berpikir, kemudian dia punya kehendak, dia menyuruh rasul-rasul untuk pergi ke daerah itu, untuk membawa Injil. Roh Kudus punya pikiran, punya kehendak. Roh Kudus punya perasaan enggak? Punya. Saudara tahu ada ayat yang berkata, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus bisa berduka. Nah sekarang saudara pikir sendiri dah, Roh Kudus dalam diri saudara tuh happy atau berduka? Saya rasa banyak yang berduka. Kenapa dibawa kemana-mana gak pernah diajak ngobrol?
Hari ini aktifkan Roh Kudus. Dan kita akan melihat betapa luar biasanya hidup kita kalau Roh Kudus aktif bekerja. Sebab Roh Kudus itu membuat hidup kita lebih baik. Dengan cara apa? Yang pertama, Roh Kudus membuat hidup kita lebih baik dengan cara menuntun kita di dalam mengambil keputusan. Ini yang pertama. Dia membuat hidup kita lebih baik dengan cara dia menuntun kita sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan benar. Mungkin saudara berkata, Pak, apa pentingnya sih keputusan? Saya tuh jarang ngambil keputusan. Tanpa saudara sadari bahwa setiap hari dalam hidup saudara, saudara isi dengan rangkaian keputusan demi keputusan yang saudara buat. Contohnya pagi ini. Ketika saudara bangun pagi, saudara kan membuat keputusan langsung. Keputusannya apa? Saudara mau ngapain dulu? Betul gak? Ya kan? Ketika ada pilihan, selalu ada keputusan. Pilihan itu membuat kita harus membuat keputusan. Ketika saudara bangun pagi ada banyak pilihan. Mau makan dulu, mau doa dulu. Terus saudara ingat, gua orang Kristen, doa dulu. Oh, sampai lupa mah kebangetan saudara. Habis doa saudara mau ngapain? Mau makan dulu atau mau mandi dulu? Saudara putusin mau makan dulu. Saudara pergi ke bawah, di meja makan ada bubur, ada roti. Mau makan apa? Betul gak? Mau makan bubur, mau makan roti. Yang rakus dua-duanya diembat. Anak saudara turun udah kosong meja. Setelah saudara makan, saudara naik ke atas. Misalnya kamar saudara di atas. Saudara mau mandi dulu, mau sikat gigi dulu. Ah, mandi dulu. Saudara mandi, saudara memilih. Mau keramas dulu, mau gosok badan dulu. Ah, mau gosok badan dulu. Gosok badan dulu memilih bagian mana yang mau digosok. Even pada waktu saudara sikat gigi, saudara memilih pencet odol dari bawah, dari atas. Dan tanpa saudara sadari dalam satu hari saudara bisa membuat puluhan ribu keputusan. Ada keputusan-keputusan yang tidak menentukan apapun dalam hidup saudara. Tidak merubah apapun. Tapi kita juga tahu ada keputusan-keputusan yang bisa merubah hidup kita. Yang ketika kita salah mengambilnya, maka kita akan mengalami hal-hal yang gak perlu kita alami. Tapi ketika kita memutuskan dengan benar, kita akan menikmati keputusan kita. Halo, tahukah saudara bahwa hari ini saudara ada seperti apa? Itu adalah hasil dari keputusan yang saudara buat di hari-hari yang lalu. Dan keputusan yang engkau buat hari ini akan membuat engkau menentukan apa yang engkau lihat di hari-hari yang akan datang. Dan kita tahu dalam hidup kita ada keputusan-keputusan yang kita gak boleh salah ngambil. Contoh yang paling sederhana, saudara-saudara yang belum menikah. Maka keputusan yang tidak boleh salah saudara ambil adalah keputusan untuk memilih dengan siapa saudara menikah. Karena ketika saudara salah memilih pasangan, heaven on earth akan berubah menjadi hell on earth. Surga di bumi akan berubah menjadi neraka di bumi. Karena itu, perkara menikah harus saudara pikirkan matang-matang. Saudara mesti libatkan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus tahu lebih jauh daripada apa yang kita lihat di depan mata kita. Kita seringkali memilih berdasarkan apa yang kita lihat di depan kita. Aduh Pak, orangnya ganteng lu, orangnya baik lu. Orangnya sabar lu. Dia dijitak bilang haleluya. Kalau kakinya diinjak orang dia bilang puji Tuhan. Itu bukan manusia kali, coba cek dah. Tapi Roh Kudus tahu bukan itu. Roh Kudus tahu bukan dia. Roh Kudus tahu ke depan. Roh Kudus tahu ada yang lebih baik. Makanya saudara mesti libatkan Roh Kudus. Menikah itu bukan kompetisi. Teman saya udah pada kawin loh, Pak saya belum kawin. Kawin itu bukan balapan saudara. Ya kan? Lebih baik saudara diketawain karena belum kawin daripada saudara udah kawin gak bisa ketawa. Yang sekarang gak bisa ketawa udah kawin, udah telat. Makanya gak usah ngoyo. Iya Pak, habis saya sebel Pak. Tiap kali ada kawinan keluarga saya tuh males datang. Kenapa? Saya tuh selalu ketemu sama satu om tuh. Tiap kali ada kawinan keluarga dia selalu bilang kapan nyusul. Sambil lihat ke pengantin, kapan nyusul gitu.
Satu kali saya ketemu dia di kuburan, saya bilang, kapan nyusul? Pikir yang benar, libatkan Roh Kudus. Karena saya percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun saudara kepada orang yang tepat. Karena itu saudara-saudara, kita perlu melibatkan Roh Kudus di dalam mengambil keputusan. Supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak perlu kita alami. Kerugian, penderitaan, kesengsaraan, kesulitan. Seringkali karena kita nggak mau libatkan Roh Kudus, nggak mau tanya Tuhan, kita jadi terlibat dalam masalah. Nah, di dalam Yesaya 63 ini ada satu kisah yang menarik. Dikatakan demikian ayat 13-14, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun, mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan, sekali lagi kalau perjanjian lama ada Roh Allah atau Roh Tuhan, ini bicara Roh Kudus. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Saudara-saudara, ini kisah pada waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Mesir bicara penderitaan, kesengsaraan, keterikatan dan lain sebagainya, hal-hal yang buruk. Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, ternyata Alkitab memberitahu kita bahwa Roh Tuhan atau Roh Kudus itu juga berperan aktif menuntun bangsa Israel sampai ke tempat perjanjian yang Tuhan berikan, yaitu tanah Kanaan. Kanaan melambangkan hidup yang berkelimpahan. Kanaan melambangkan hidup yang penuh dengan berkat. Itulah gambaran Roh Kudus. Dia menuntun kita untuk membawa kita ke tempat yang lebih baik. Dia menuntun kita untuk membuat hidup kita lebih baik. Kali itu saudara-saudara, libatkan Roh Kudus dalam hidup saudara. Dalam keputusan apapun. Ajak dia ngobrol setiap pagi, sapa dia, selamat pagi Roh Kudus. Hari ini saya ada meeting. Roh Kudus tuntun saya supaya saya bisa menjawab dengan tepat. Supaya saya bisa mengadakan deal, melakukan penawaran dengan tepat. Saudara di mobil, ajak ngobrol Roh Kudus, cuma jangan merem. Sambil nyetir di tol, ajak ngobrol, cuma jangan merem. Saya khawatir begitu saudara buka mata, ada Musa, Abraham, Ishak dan Yakub berdiri di depan saudara. Artinya saudara tidak di bumi lagi itu. Sapa dia, libatkan dia dalam setiap keputusan. Dalam hidup ini seringkali kita ketemu keputusan yang sulit. Kenapa? Dua-dua kelihatan sama-sama baik, betul gak? Tapi kita tahu di antara yang baik ada yang terbaik. Cuma kita gak tahu yang mana. Roh Kudus yang tahu jauh ke depan. Ketika saudara libatkan dia, dia akan menuntun saudara memilih yang terbaik di antara yang baik. Dan yang luar biasanya apa? Roh Kudus itu tahu hal-hal yang akan datang, sehingga dia akan menuntun saudara untuk mengambil keputusan yang ternyata mengantisipasi hal-hal yang akan datang. Yohanes 16 ayat 13 berkata demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ini nama Roh Kudus di dalam perjanjian baru juga disebut Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya gini, Roh Kudus itu menuntun kita, caranya adalah juga dengan menjaga supaya kita nggak keluar dari kebenaran. Dia ingetin kita. Waktu kita mau ngambil keputusan yang salah, tiba-tiba Roh Kudus bicara, jangan yang itu. Lu nggak benar, lu nggak boleh ambil keputusan itu. Kita sering dengar suara hati kita ngomong gitu, betul nggak? Dan kemudian apa Alkitab bilang? Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau saudara melibatkan Roh Kudus dalam keputusan saudara, dia bisa menuntun saudara, dia yang tahu jauh ke depan. Dia akan menuntun keputusan saudara, juga untuk mengantisipasi hal-hal yang kita nggak tahu di masa datang. Bisa ngerti nggak maksudnya? Kita baru ngeh, you know ngeh? No ya. Ketika hal itu udah terjadi, 5 tahun kemudian kita baru mikir, oh pantesan Roh Kudus suruh saya ngambil keputusan ini. Dulu buat saya kayaknya nggak make sense nih keputusan. Ternyata dia tahu bahwa akan terjadi ini 5 tahun yang akan datang. Hidupmu akan hebat
keputusanmu akan benar. Dan keputusan yang benar akan mendatangkan berkat buat hidup saudara. Ketika saudara melibatkan Roh Kudus di dalam setiap keputusan. Yang kedua, bagaimana Roh Kudus menuntun kita membuat hidup kita lebih baik. Roh Kudus itu memberikan kepada kita keahlian untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Apa yang di tangan saudara, yang saudara cakap lakukan. Minta Roh Kudus mempertajam itu semua. Dan apa yang disuruh, yang diletakkan di tangan saudara yang saudara nggak bisa lakukan. Minta Roh Kudus memberikan keahlian kepada saudara. Karena Roh Kudus mampu untuk memberikan keahlian untuk sesuatu yang saudara nggak bisa kerjakan. Ada satu kisah yang menarik dalam Keluaran pasal 31 ayat 2-3. Lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan apa? Roh Allah. Ini perjanjian lama. Roh Allah berarti bicara tentang Roh Kudus. Dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Nah, pekerjaan apa yang dilakukan? Ini kisah, sepenggal kisah masih berkaitan Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Di tengah perjalanan, Tuhan meminta Musa untuk membangun kemah pertemuan. Dan Tuhan memberitahukan semua informasi yang diperlukan. Ukurannya, bahannya, ukirannya, bentuknya seperti apa. Nah, sebetulnya semakin detail, semakin banyak informasi yang kita dapatkan akan membuat kita semakin mudah untuk mengerjakannya. Betul atau betul? Ya. Kalau informasinya kurang, kita nggak bisa persis melakukannya. Tapi semakin detail informasi yang kita dapatkan, maka semakin mudah untuk kita melakukan persis seperti yang diperintahkan. Musa dapat semua informasi, tapi Musa nggak bisa ngerjain. Kenapa? Karena di tengah-tengah orang Israel yang dibawa Musa dari Mesir, Musa tidak mendapatkan orang yang mampu untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena dulu di Mesir kerjaan mereka tuh sebagai budak. Nggak ada yang bisa ngukir, nggak ada yang bisa mahat, nggak ada ahli sipil, nggak ada arsitek, nggak ada ahli desain interior. Sehingga walaupun Musa dapatkan semua informasi, tapi dia nggak bisa ngerjain karena nggak ada tukangnya. Ngerti gak saudara? Ngerti gak sih kamu? Jadi Musa juga nggak bisa ngelakuin apa-apa. Dan Tuhan tahu kesulitan Musa. Sehingga ayat ini berkata, Tuhan tunjuk seorang yang namanya Besaleel bin Uri bin Hur. Dan Tuhan tidak hanya menunjuk. Satu prinsip yang harus saudara ingat, ketika Tuhan membawa saudara ke satu tempat, atau menunjuk saudara untuk melakukan satu pekerjaan, Tuhan pasti memperlengkapi saudara. Besaleel yang ditunjuk oleh Tuhan, Alkitab berkata dia dipenuhi dengan Roh Allah. Ketika Besaleel dipenuhi dengan Roh Allah, maka apa yang terjadi? Kalau saudara baca kisah selanjutnya, Besaleel tiba-tiba menjadi orang yang penuh dengan pengetahuan. Dia mengerti bagaimana memahat, dia mengerti bagaimana mengukir, dia mengerti bagaimana mengukur, dia mengerti bagaimana mengerjakan pembangunan kemah pertemuan. Bahkan Besaleel akhirnya mengajar orang-orang Israel untuk membantu pembangunan kemah pertemuan. Orang yang tadinya nggak ngerti diajar oleh Besaleel akhirnya menjadi orang-orang yang penuh pengertian. Dan akhirnya mereka bisa mengukir, memahat, dan membantu pekerjaan kemah suci sampai selesai. Saudara lihat betapa hebatnya Roh Kudus ketika kita tahu bahwa dia bisa memberikan keahlian untuk pekerjaan yang kita nggak ngerti. Betapa hebatnya hidup saudara ketika saudara mengaktifkan dia sehingga saudara berpikir kalau Roh Kudus mampu melakukan itu berarti nggak ada yang nggak mungkin yang nggak bisa saya lakukan sebab Roh Kudus mampu memberikan pengertian. Oh, berikan tepuk tangan saudara. Saya ingat ada jemaat sahabat saya, dia jemaat di NDC Greenfield. Ya ini dulu, mungkin sekitar 10-15 tahun, 20 tahun yang lalu. Jadi waktu dia dengar kisah ini saudara, dia cerita. Ya. Jadi dia tuh punya anak, dari SD, itu anaknya itu kalau naik kelas itu bukannya lolos. Ya saya tahu, mirip-mirip sebagian besar dari saudara. Mirip saya juga sih. Nah, satu hari dia dengar kebenaran firman Tuhan ini.
tentang Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus mampu mengajar, memberikan pengertian. Akhirnya apa? Dia praktekin. Tiap malam, tiap pagi, sebelum anaknya tidur, sebelum anaknya pergi sekolah, dia tumpang tangan sudah. Dia doa. Roh Kudus, engkau yang mampu mengajar, engkau yang bisa memberikan pengertian kepada orang yang tidak mengerti. Berikan pengertian kepada anak ini. Sehingga anak ini mampu untuk menangkap setiap pelajaran dengan mudah. Anaknya bukan malas, tapi mungkin daya tangkapnya kurang. Lambat. Berikan kemampuan kepada anak ini untuk dia bisa mengerti setiap pelajaran yang dia dengar dan dia menjadi mahir dalam segala pelajaran yang menjadi kelemahan dia satu. Didoain terus sudah. Dan dia bilang apa? Terjadi progres. Nilai anaknya bertambah baik. Sampai akhirnya ketika anaknya lulus SMP, dia bukan hanya lulus, tapi dia menjadi lulusan yang terbaik. Dari lolos. Dan itu berlanjut pada waktu SMA. Selesai SMA, dia menjadi lulusan yang terbaik. Dan hari ini dia jadi sukses. Saudara bayangin kalau Roh Kudus bekerja seperti itu dalam hidup saudara. Dan hidup saudara mengalami hal-hal yang luar biasa. Maka saudara akan punya kehidupan yang jauh lebih baik dari hari ini. Dan Roh Kudus yang buat itu. Seringkali kita nggak mengalami terobosan, kenapa? Karena kita nggak tahu bahwa Roh Kudus itu mampu untuk mengajar kita. Seringkali kita berdoa minta terobosan sama Tuhan. Tuhan, saya minta terobosan, saya minta bidang yang baru. Tuhan pertemukan kita dengan orang yang Tuhan tunjuk. Menawarkan sesuatu yang baru. Tapi kita mulai logika kita berpikir, gue kayaknya gak bisa nih, gue gak pernah di bidang ini. Lewat. Doa lagi, Tuhan minta terobosan. Tuhan pertemukan lagi dengan orang lain. Menawarkan sesuatu yang baru. Logika kita berpikir lagi, gue gak pernah touch ini bidang. Ini pasti bukan dari Tuhan, lewat. Kita doa lagi, Tuhan minta terobosan. Jangan sampai Tuhan bilang, udah gak ada yang bisa diterobos. Terus Tuhan begini sama saudara. Kita seringkali gak berani melangkah. Karena kita selalu berpikir pakai logika kita. Hari ini kalau saudara tahu bahwa Roh Kudus mampu untuk memberikan keahlian. Melangkah dengan berani. Iman itu butuh keberanian. Ya, Nehemia 9 ayat 20a. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Roh Kudus diberikan untuk mengajar saudara. Berdoa buat anak-anakmu, berdoa untuk dirimu sendiri, berdoa untuk sesuatu yang ada di tanganmu yang engkau berpikir engkau gak bisa lakukan. Libatkan Roh Kudus dan engkau akan melihat bahwa Roh Kudus mengajar, memberikan pengertian kepadamu. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana Roh Kudus itu membuat hidup kita lebih baik? Roh Kudus membuat hidup kita lebih baik dengan cara memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi setiap kesulitan. Kenapa sih kita butuh kekuatan? Karena hidup ini adalah hidup yang sulit. Betul gak saudara? Ada di sini yang berkata, enggak Pak, hidup saya gak sulit. Coba. Jangan-jangan saudara udah mati nih. Hidup ini adalah hidup yang sulit. Karena Tuhan juga pakai kesulitan itu untuk memberi kekuatan menjadikan kita lebih kuat dari sebelumnya. Karena hidup ini adalah hidup yang sulit, maka kita perlu kuat. Dan satu hal lagi kenapa kita perlu kuat. Karena hidup ini adalah hidup jangka panjang yang kita nggak tahu kapan akhirnya. Karena itu kita memerlukan yang namanya endurance. Saya dulu pelari jarak pendek. Saya pelari 200 meter, saudara. Ya. Dan ikut kejuaraan-kejuaraan jelek-jelek gini, juara 3 se-Jakarta Pusat, saudara. Tapi ditangkap Tuhan sehingga saya nggak jadi copet. Kalau jadi copet udah kaya saya. Soalnya cepat larinya, saudara ya. Nah, saya paham benar perbedaan pelari jarak pendek dan jarak panjang. Kalau pelari jarak pendek, begitu pistol start dibunyiin, udah gak usah mikir apa-apa. Lu lari secepat-cepatnya, bayangin ada anjing ngejar-ngejar di belakang. Secepat-cepatnya lari dari awal. Gak boleh berubah, gak boleh ngatur ritme. Udah dari awal full power, cus, karena jarak pendek. Tapi gak demikian dengan jarak panjang. Kalau saudara ikut lari maraton, ketika pistol start bunyi, kemudian ada satu orang pelari yang wah langsung kejar. Saudara gak akan terganggu.
Saudara cuma tinggal mikir di kilometer keberapa nanti gua ketemu dia gitu kan. Di kilometer keberapa dia berhenti. Hidup ini bagaikan lari jarak panjang. Yang saudara perlukan adalah daya tahan. Karena ada masa-masa seorang pelari di kilometer tertentu dia mau give up. Karena itu dalam hidup kita pun seringkali ngalamin masa-masa seperti itu. Karena itu saudara, Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Untuk menolong saudara ketika saudara start to give up. Dia akan ingetin saudara, hey bangkit ada Tuhan. Entah lewat caranya seperti apa saya nggak tahu. Mungkin tiba-tiba ada yang ngomong sama saudara di mall. Dan orang ini tiba-tiba ngomong sesuatu yang memberikan semangat buat saudara-saudara bangkit lagi. Dia punya segala macam cara. Tapi Roh Kudus itu dikirim Tuhan dalam hidup kita untuk memberikan kita kekuatan sehingga kita punya daya tahan. Kita bisa berlari sampai garis finish yang Tuhan tentukan. Satu ayat terakhir sebelum kita berdoa. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Minta teman-teman pemain musik untuk bisa bantu saya. Demikian juga Roh, huruf besar, membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ada kalimat di sini, kalimat yang keluhan yang tidak terucapkan. Keluhan yang tidak terucapkan itu apa sih? Ya orang karismatik suka bilang, oh ini bahasa roh Pak. Ya bolehlah. Tapi nggak terbatas dengan bahasa roh. Keluhan yang tidak terucapkan itu adalah keluhan saudara yang nggak bisa saudara bahasakan dengan bahasa manusia. Contohnya apa? Bahasa air mata. Pernah gak saudara doa, saudara banyak yang mau saudara ngomong sama Tuhan, tapi saudara baru ngomong Yesus nangis terus. Pernah? Sampai akhirnya saudara gak ngomong apa-apa, cuma nangis saja sampai akhir. Nah, yang lebih sering begini nih ibu-ibu nih. Karena ibu-ibu dikit-dikit nangis. Nonton drakor nangis. Lewatin rumah duka nangis. Kakinya kelindes mobil nangis. Nah kalau saudara cuma nangis doang. Terus saudara tanya sama saya, Pak Tuhan ngerti gak sih? Saya tuh belum ngomong apa-apa loh. Loh saya bilang, engkau sudah berdoa. Sebab setiap air matamu itu menjadi bahasa doa yang didoakan oleh Roh Kudus kepada Allah. Dia mengerti bahasa tetesan apa? Air mata. Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata. Artinya hari ini kau tahu walaupun kau hanya bisa berurai air mata ketika kau datang sama Tuhan. Hari ini kau tahu itulah bahasa doamu yang menjadi doa syafaat. Satu hal sebelum kita doa, saya cuma mau bilang saudara tidak pernah sendirian. Di titik terendah dalam hidupmu, tanpa engkau tahu, Roh Kudus menggerakkan orang-orang yang kau tidak tahu untuk berdoa buat saudara. Seperti beberapa dari saudara, mungkin saudara pernah punya pengalaman. Tiba-tiba Roh Kudus gerakan saudara, mengingatkan saudara tentang seseorang. Dan saudara berdoa untuk orang itu. Dan saya percaya waktu saudara mendoakan orang itu, dia sedang ada di titik terendahnya. Saudara dipakai Tuhan memberikan kekuatan. Demikianlah Tuhan akan pakai orang lain. Lewat Roh Kudus, ada orang-orang yang akan digerakkan untuk berdoa buat saudara. Tepat di titik terendah dalam hidup saudara. Untuk memberikan kepada saudara kekuatan supaya saudara bangkit. Sehingga saudara bisa berlari lagi sampai garis akhir. God bless you all.